Halo, pada kesempatan ini saya Roberto Sabato, salah satu mahasiswa S2 dari STEMIK Akakom Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pengelolaan data dan big data menggunakan metode naive Bayes. Untuk selanjutnya, mari kita lihat slide selanjutnya untuk membahas dari metode naive Bayes itu sendiri. Metode naive Bayes classifier merupakan sebuah metode klasifikasi yang berakar pada teorema Bayes. Metode pengklasifian dengan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris bernama Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Ciri utama dari naive Bayes classifier ini adalah asumsi yang sangat kuat, atau bisa disebut dengan naif, akan independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Kegunaan dari naive Bayes sendiri adalah mengklasifikasikan dokumen teks seperti teks berita ataupun teks akademis. Kemudian yang kedua adalah sebagai metode machine learning yang menggunakan probabilitas. Ketiga, untuk membuat diagnosis medis secara otomatis. Kemudian yang keempat, mendeteksi atau menyaring spam. Untuk mengetahui kelebihan dari naive Bayes adalah hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan bisa dipakai untuk data kuantitatif maupun kualitatif. Kedua, tidak memerlukan jumlah data yang banyak. Tiga, tidak perlu melakukan data training yang banyak. Tiga, jika ada nilai yang hilang, maka bisa diabaikan dalam perhitungan. Selanjutnya, perhitungannya cepat dan efisien. Lalu, mudah dipahami, mudah dibuat, pengklasifikasian dokumen bisa dipersonalisasi, disesuaikan dengan kebutuhan setiap orang. Jika penggunaan dalam bahasa pemrograman, kodenya sederhana. Kemudian bisa digunakan untuk klasifikasi masalah biner maupun multiclass. Hubungan jumlah pekerja dengan output yang diproduksi. Dan kelebihan yang terakhir adalah hubungan antara suhu ruangan dengan cacat produksi yang dihasilkan. Selain memiliki kelebihan dari metode naive Bayes itu sendiri, pasti punya kekurangannya. Beberapa di antaranya adalah apabila probabilitas kondisionalnya bernilai 0, maka probabilitas prediksi juga akan bernilai 0. Kemudian, asumsi bahwa masing-masing variabel independen membuat kekurangannya akurasi, karena biasanya pada korelasi antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Untuk yang ketiga adalah keakuratannya tidak bisa diukur menggunakan satu probabilitas saja, yang memungkinkan butuh bukti-bukti lain untuk membuktikannya. Kemudian yang terakhir, untuk membuat keputusan diperlukan pengetahuan awal atau pengetahuan mengenai masa sebelumnya. Keberhasilannya sangat bergantung pada pengetahuan awal tersebut. Banyak celah yang bisa mengurangi efektivitasnya yang dirancang untuk mendeteksi kata-kata saja tidak bisa berupa formula gambar. Pada naive Bayes adalah terlihat pada gambar slide tersebut. Rumusnya seperti itu, di mana nilai N adalah jumlah data training, di mana V sama dengan VJ. NC adalah jumlah data training, di mana V sama dengan VJ, dan A di mana AI. P sendiri adalah merupakan nilai prior estimate untuk P dalam kurung AI interval VJ. Nilai M sendiri adalah ukuran sampel pada ekuivalen. Atau bisa menggunakan rumus P dalam kurung VJ sama dengan N dibagi jumlah. Untuk pengertiannya adalah P
dalam kurung VJ, yang berarti adalah nilai probabilitas hipotesis VJ. Baik, kita langsung ke contoh kasus saja. Kita lihat pada kasus di slide. Dari tabel di samping, data buah yang berkualitas super bisa dilihat dari atribut buah, kemudian tipe distributor, kemudian asal buah. Kemudian nantinya data dikelompokkan buah jeruk, tipe distributornya dari anugerah buah, dan asal buahnya dari lokal. Setelah itu kita menentukan probabilitas kualitas super dan probabilitas tidak super. Lalu kemudian menentukan berapa persen buah yang super dan berapa persen buah yang tidak super. Serta menentukan buah dengan nama buah jeruk, dengan tipe distributor, anugerah buah, dan asal buah lokal. Kemudian nantinya kita lihat pada kualitasnya, pada hasil akhirnya, apakah nantinya buah tersebut termasuk dalam kualitas super atau kualitas tidak super. Cara yang pertama, kita menghitung buah super itu berkualitas super dan tidak. Kemudian untuk menghitung probabilitasnya, super menggunakan rumus yang tertera pada slide. Kemudian untuk nilai P itu nilai bernilai ya atau super itu 5 atau 10. Kemudian yang tidak itu juga 5/10. Lalu kita menentukan nama buah jeruk dengan tipe distributornya anugerah buah dan asal buah lokal. Pada waktu ini jeruk super kita ambil 3, kemudian per 5. Jadi yang super dari nama buah jeruk itu diambil dari 5. Kemudian anugerah dari kemudian 1/5 nilainya 0,2 dan lokal super 2/5 hasilnya 0,4. Kemudian untuk menghitung probabilitas tidak super pada buah jeruk terlihat pada seperti ini. Jeruk tidak super 2/5 sama dengan 0,4. Anugerah buah tidak super 3/5 hasilnya 0,6. Produk lokal tidak super 3/5 sama dengan 0,6. Kemudian setelah dilakukan perhitungan, kita harus menentukan berapa persen buah super dan tidak super. Untuk kualitas super, untuk rumusnya sudah tertera pada blok warna merah dengan hasil 0,024 atau 2,4%. Kemudian kualitas tidak super, rumusnya juga terlihat pada warna coklat kekuningan dengan hasil 0,072 atau 7,2%. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan dari hasil kualitas tidak super atau kemudian kualitas super yaitu 7,2% berbanding dengan lebih besar atau 2,4%, maka dapat disimpulkan nama buah dengan buah jeruk dengan tipe distributor anugerah buah dan asalnya lokal merupakan tidak super. Demikian share tentang naive Bayes. Semoga bila ada masukan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.